Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Kau jadikan dalam kehidupan kami pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum Engkau Tuhan Yesus berfirman, mari Engkau sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, di dalam nama Yesus, bagi hamba-Mu ya Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biar Engkau sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga layak untuk menerima, membagikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari yang indah ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Pada pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan 10 ayat 12. Puji nama Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini sungguh indah, dahsyat dan luar biasa yang datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang kekasih, kalau kita mau masuk dalam suatu pekerjaan di dalam pemerintahan, instansi pemerintahan atau perusahaan, kita digaji, otomatis kita harus memberikan yang terbaik kepada instansi tersebut atau perusahaan tersebut, atau dengan kata lain excellent service atau pelayanan yang terbaik. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini, pada pagi hari yang indah ini, firman Tuhan katakan pada bersabda dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan yang pertama? Saudara, kalau kita mau renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara, dari atas kepala sampai dengan telapak kaki kita ini semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan. Semua yang kita miliki dalam kehidupan kita semua adalah milik Tuhan. Saudara, dan itu diberikan oleh Tuhan secara gratis. Amin. Kita bangun pagi hari, kita menghirup udara, kita bisa bernafas. Itu semua dengan gratis, dengan cuma-cuma kita menerimanya dari Tuhan. Kita tidak membayar apa-apa. Dengan gratis Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang tadi, kalau kita kerja di dalam perusahaan atau di dalam instansi pemerintah, kita harus memberikan yang terbaik bagi perusahaan yang kita kerja tersebut. Tetapi pada pagi hari yang indah ini, kita kita belajar mengenai firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan, maka sekarang ini, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Saudara, Tuhan memberikan kepada kita semuanya, dari kepala sampai kaki, semuanya. Apa yang kita punya ini milik Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta apa-apa dalam kehidupan kita, saudara. Kita bekerja untuk diri kita sendiri, toh. Kita bekerja untuk kehidupan kita, kita makan. Kita kerja untuk diri kita sendiri. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Dan di pada pagi hari yang indah ini, Tuhan katakan Tuhan tidak minta apa-apa, saudara, selain hanya takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu seperti apa, saudara? Takut akan Tuhan itu apa yang menjadi larangan Tuhan itu tidak boleh kita lakukan. Itu aja, simpel, saudara. Susah-susah gampang. Amin. Tetapi justru apa yang dilarang Tuhan itu yang kita lakukan. Marilah Bapak Ibu sedang kekasih, kita boleh menyenangkan kehidupan kita dalam di hadapan Tuhan hanya dengan apa? Takut akan Tuhan yang pertama. Amin. Kita tidak bisa, saudara, menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan, karena kita tidak bisa berikan apa-apa kepada Tuhan.
Amin. Kita mau berikan apa kepada Tuhan? Tidak bisa, saudara. Semua yang di antara kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Jadi yang satu hal yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan hanya dengan apa? Melakukan apa? Di sini dikatakan takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu kita apa? Melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita boleh membaca perikop firman Tuhan kita, itu orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Saudara, takut akan Tuhan adalah berarti taat. Amin. Taat adalah apa? Tidak melakukan apa yang dilakukan oleh dilarang oleh Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa sampai bisa dikeluarkan dari Taman Eden? Karena apa? Karena tidak taat. Amin. Dan bagi kita pada pagi hari yang indah ini, Tuhan berfirman. Tuhan tidak minta apa-apa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak minta hartamu, tidak minta apa yang engkau punya. Tuhan hanya minta engkau apa? Takut akan Tuhan, saudara. Amin. Itu aja yang permintaan Tuhan. Tapi kadang permintaan Tuhan itu yang tidak bisa kita lakukan. Marilah Bapak Ibu Saudara kekasih, kita takut akan Tuhan. Sudah tahu itu larangan Tuhan. Jangan mencuri, jangan berdusta. Jangan apa lagi, saudara? Jangan mengingini barang orang lain. Amin. Istri orang lain kita ingini, suami orang lain kita ingini. Tuhan bilang jangan, saudara. Amin. Itu aja yang kita lakukan. Kita memampukan diri kita ini untuk taat kepada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi permintaan Tuhan, saudara? Permintaan Tuhan yang pertama adalah takut akan Tuhan. Permintaan Tuhan yang kedua apa, saudara? Di sini adalah apa? Takut akan Tuhan. Kedua, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara, jalan Tuhan itu adalah apa? Jalan kebenaran. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak berjalan melalui aku, tidak akan mendapatkan aku. Amin. Jadi kita harus berjalan dalam kebenaran. Amin. Kita tidak boleh melakukan apa yang tidak benar. Kita sudah tahu jalan yang tidak benar, kita mau lakukan, itu salah Bapak Ibu Saudara kekasih. Bagaimana kita menemukan harta karun yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita kalau kita dalam jalan yang salah? Amin. Marilah kita di sini untuk yang kedua itu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yaitu apa? Jalan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saudara, di sini dikatakan Tuhan, orang benar, orang benar, so pasti apa? Baik. Orang baik belum tentu benar. Jadi yang dituntut Tuhan bukan kebaikan, tetapi kebenaran. Amin. Dan apa yang dipermintaan Tuhan yang ketiga, saudara, itu mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana contoh hal yang kecil yang kita boleh lakukan untuk mengasihi Tuhan itu hanya dengan apa? Beribadah kepada Tuhan. Amin. Di sini mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi hal yang sederhana, hal yang kecil yang kita boleh lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan hanya dengan apa? Beribadah. Kalau untuk menjadi orang yang benar, saudara, kita harus berproses. Amin. Karena tubuh kita ini terbuat dari daging dan hari lepas hari kita tidak lepas dari kesalahan demi kesalahan. Jadi hal yang kecil yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan hanya dengan apa? Tuhan katakan mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Puji nama Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Saudara, ada orang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan agar supaya apa? Diberkati. Saudara, pemandangan atau pikiran seperti itu salah benar di hadapan Tuhan, saudara. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita membalas kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita balas. Amin. Kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa, saudara? Tuhan, janji Tuhan itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Jangan kita datang ke beribadah itu ada untung dan rugi atau seperti main judi dengan Tuhan, saudara. Itu ada hal-hal yang kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Jadi kita datang kepada Tuhan itu menyembahkan mempersembahkan seluruh tubuh kita, jiwa kita, hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara. Kita dengan membayar perpuluhan, saudara, Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Amin. Tuhan hanya butuh hati kita, ucapan syukur kita, ketaatan kita, takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi permintaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih, hal-hal yang sebetulnya sangat ringan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Kita datang kepada Tuhan beribadah bukan karena kebiasaan. Oh, hari Minggu kita harus beribadah. Bukan, saudara. Kita datang kepada Tuhan, setiap beribadah kepada Tuhan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Sebagai apa lagi, saudara? Sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Hal yang itu saja yang kita lakukan dulu, saudara. Urusan benar di hadapan Tuhan itu nanti urusan Tuhan. Yang penting kita beribadah dulu kepada Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran itu nanti berproses di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tuntut beribadah dulu kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bukan untung-untungan dengan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan mau setia kepada Tuhan, supaya diberkati. Itu salah benar, saudara. Saudara tidak akan diberkati kalau datang ibadah hanya untuk supaya diberkati. Saya mau katakan tidak akan diberkati. Datang beribadah kepada Tuhan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita mempersembahkan hati kita, apa yang kita mau balas kepada Tuhan. Saudara baru bangun pagi, kita sudah mendapat nafas untuk kita bisa hidup. Itu adalah kita tidak bisa bayar, kita tidak bisa ukur di hadapan Tuhan. Dan kita mau balas kebaikan Tuhan itu dengan apa? Dengan beribadah kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau beribadah, kita jangan untung rugi dengan Tuhan. Amin. Tapi kita memang mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan jiwa kita sebagai apa, saudara? Ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang di permintaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami terima dengan Tuhan ucapan syukur, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.